Selamat siang pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Sumatera Utara hari ini di Jumat 1 Desember 2023. Beragam informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, 2 dari 4 orang terdakwa kepemilikan narkoba seberat 120 kg di Pengadilan Negeri Deli Serdang divonis hukuman mati, sedangkan 2 lainnya dituntut hukuman seumur hidup. Keempat terdakwa Muhammad alias Ahmad, 32 tahun, dan M. Ajis, 30 tahun, keduanya divonis hakim dengan hukuman mati. Sedangkan Faris Aulia, 26 tahun, dan Mu'alim alias Alim, 36 tahun, keduanya divonis seumur hidup hukuman yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Deli Serdang yang diketuai Mona Lisa Anita Theresia Siagian dan Hakim anggota Elvianti Putri dan Lodewijk Wandri Simajuntak. Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli Martin Pardede dan Surya Siregar mengatakan bahwa keempat terdakwa kepemilikan narkoba secara sah, maka pihaknya menuntut keempat terdakwa dengan hukuman mati. Namun majelis hakim menurunkan masa hukuman terhadap Faris Aulia dan Mu'alim alias Alim menjadi seumur hidup, sedangkan untuk Muhammad alias Rahmat dan M. Ajis tetap hukuman mati sesuai dengan tuntutan JPU. Ketua Majelis Hakim Mona Lisa Theresia Siagian mengatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Muhammad alias Ahmad dan M. Ajis karena terlibat jaringan peredar narkoba internasional. Sedangkan Faris Aulia dan Muhammad Alim alias Alim dari hasil pemeriksaan masih pertama ikut-ikutan sebagai kurir narkoba. Apakah tidak terjadinya peredaran narkotika itu bukan dari kemauan dia, tapi akibat dari tersesatnya Mu'alim dengan si apa namanya tadi Ahmad ya. Nah, tersesat dan kemudian memang mereka sudah diuntit oleh pihak kepolisian, makanya mereka ini tersesat. Nah, itulah saya melihat faktanya bahwa mereka ini seandainya berhasil, ini kan banyak anak bangsa yang hancur kan gitu. Sementara itu, Kepala Capjari Labuhan Deli Hamonangan Siauduruk mengatakan untuk menjatuhkan tuntutan hukuman mati kepada keempat terdakwa itu berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. Sesuai perintah dari MA, keempatnya dijatuhi hukuman mati karena mereka terlibat jaringan pengedar narkoba jenis sabu. Nantinya apa akan dilakukan sikap, apakah itu kita akan melakukan upaya hukum, nanti akan ada arahan daripada pimpinan kami, sehingga nantinya jelas. Untuk saat ini sikap yang diambil oleh kawan-kawan dari kejaksaan sendiri adalah pikir-pikir, dan dalam waktu pikir-pikir ini kan ada 7 hari. Dalam 7 hari, sebelum 7 hari ini pun nanti sudah ada sikap yang akan kami ambil setelah ada arahan dari pimpinan. Polisi menyita barang bukti 120 bungkus atau 120 kg sabu dari mobil para terdakwa yang dibawa asal dari Aceh tersebut. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai bersama Forkopimda melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dan tindak pidana umum lainnya dari jumlah 232 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah per bulan Maret sampai November 2023. Pemusnahan narkotika disaksikan Bupati, Kapolres, Kepala BNNK, serta segenap jajaran kejaksaan di halaman kantor Kejaksaan Sergai kemarin. Kajari Sergai Mai Hardi Indra Putra menyampaikan pemusnahan barang bukti dari 232 perkara ini telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dengan rincian 172 perkara narkotika, 299,58 gram sabu-sabu, 238,78
gram ganja dan 92 butir ekstasi serta 29 unit handphone. Sedangkan barang bukti orang dan harta benda atau OHARDA terdapat 18 perkara, 1 perkara penadahan, pengerusakan dan penipuan, 1 percobaan pembunuhan dan 5 perkara penganiayaan. Sedangkan perkara kamtibum dan tindak pidana umum lainnya terdapat 14 perkara perjudian dan 11 perkara pencabulan. Maihardi menambahkan, untuk narkotika dimusnahkan dengan cara diblender dan dibakar, sedangkan barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dipalu hingga hancur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan, dan inilah wujudnya terhadap orang sudah dieksekusi dengan menjadi narapidana di dalam LP atau rutan. Sedangkan barang buktinya, kalau yang dikembalikan kita kembalikan, kalau yang dirampas ke negara nanti akan ditaksir untuk dilelang, sedangkan yang dimusnahkan hanya yang kita lihat hari ini. Pemusnahan barang bukti ini merupakan kerja nyata penegak hukum agar diketahui masyarakat secara transparan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai vonis hukuman. Ya pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Masyarakat pengguna jalan resah dengan banyaknya tumpukan sampah di Pasar 11 Desa Serotan, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang yang menimbulkan bau busuk. Beginilah kondisi Jalan Pasar 11 Desa Serotan, Kecamatan Percut Setuan. Terlihat banyak tumpukan sampah dari limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan oleh warga. Tumpukan sampah ini terkesan dibiarkan begitu saja oleh pihak pemerintah desa ataupun pemerintah Kecamatan Percut Setuan. Akibatnya banyak warga yang melintas kerap mencium aroma yang tidak sedap. Salah seorang warga pengguna jalan, Roy, mengatakan bahwa ia sangat resah setiap kali melintas karena selalu mencium aroma sampah yang bau busuk yang telah lama menumpuk. Ia berharap kepada pemerintah desa ataupun pemerintah Kecamatan Percut Setuan agar segera mengangkut dan membersihkan sampah di sepanjang jalan Pasar 11 Desa Serotan agar tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan. Kalau terkait sampah ini selaku pengguna jalan sih pasti ada terganggu baunya lah bang. Ya apalagi kalau udah seperti ini kayaknya nih masyarakat yang membuang, tapi dia nggak tahu membuang kemana bang. Ini sampah kira-kira sudah lama pak? Kalau sudah sampahnya sih pasti sudah lama ya bang. Karena udah dia dari sampah-sampahnya kan udah sampah busuk bang. Sementara itu kepada warga dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan karena sangat mengganggu pengguna jalan dan membahayakan bagi kesehatan. Pemirsa, kepolisian bersama Kejaksaan Bawaslu serta KPU Sergai ngopi bareng santai dalam menyamakan persepsi penanganan hukum terpadu atau Gakumdu dalam menangani perkara tindak pidana kepemiluan yang saat ini sudah berjalan. Dalam memperkuat solidaritas antar lembaga dalam penegakan hukum terpadu khususnya di bidang kepemiluan di Serdang Bedagai, tentunya didasari pemahaman teknis yang sama di antara lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, serta Bawaslu. Dengan suasana santai mampu menghasilkan hasil yang serius terutama dalam penanganan di bidang pencegahan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan masalah hukum dalam pelaksanaan pemilu terbagi menjadi 4, yakni pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilihan umum, dan tindak pidana pemilu. Kapolres Serdang Bedagai AKBP Oksi Yuda menjelaskan tujuan dari rakor ini lebih mengutamakan tindakan pencegahan, namun jika sudah memenuhi unsur, maka penegakan hukum harus dilakukan. Komunikasi antar Gakumdu, tentunya dari pihak dari Bawaslu, KPU, Kejaksaan, dan Polri sendiri, sehingga kita bisa persamaan persepsi untuk pada saat pelaksanaan. Jadi semua pelanggaran-pelanggaran terkait dengan tindak pidana pemilu tentunya pasti kita antisipasi. Lebih kita upayakan ke pencegahan daripada untuk penindakan. Tapi kalau memang sudah terjadi dan ada laporan dan memenuhi unsur, ya tentu kita pasti tindak.
Kajari Sergai Mai Hardi Indra Putra mengatakan dalam penanganan Gakumdu dibatasi dengan waktu penanganan, sehingga penyidik bekerja secara estafet dalam menangani perkara kepemiluan, tetapi upaya pencegahan menjadi kunci dalam rakor tersebut. Kan ini harus cepat ya, kita dibatasi waktu, tidak sama dengan seperti tindak pidana umum lain. Artinya kita mengacu hukum acara yang sudah ada. Disitulah langsung kita menilai, kalau dia memenuhi unsurnya, alat buktinya, otomatis. Tapi kalau tidak ya berarti masih di ranah-ranah administratif. Dan itu nanti dari Bawas yang akan menindaklanjutinya. Tapi kalau sudah ada tindak pidana pemilunya, ya tentu nanti dari Gakumdu, di situ ada penyidik dari Polres dan ada jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri. Pemirsa, KPUD Serdang Bedagai bersama Forkopimda dan partai politik melakukan deklarasi damai pada setiap kegiatan tahapan pemilu. KPUD Sergai berharap selama proses kegiatan Pilpres, partai politik menjauhi politik uang, hoaks, serta isu sara. Deklarasi damai yang digagas pemerintah Kabupaten Sergai dengan mengundang TNI, Polri, pimpinan instansi, tokoh agama, tokoh masyarakat, KPU, serta Bawaslu dan pengurus partai politik dipusatkan di kantor Bupati Serdang Bedagai kemarin. Pada prinsipnya, Bupati Sergai selaku kepala daerah berharap pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan dengan aman dan damai, serta tidak menimbulkan gangguan Kaptimas yang dapat merugikan semua lapisan masyarakat. Ketua KPUD Sergai Agus Limatondang berharap dengan adanya deklarasi ini, partai politik yang mengikuti pemilu melakukan penandatanganan di spanduk untuk siap melakukan kegiatan kampanye dan lainnya secara baik dan santun. Tidak melakukan propaganda serta provokasi yang dapat menimbulkan kegaduhan politik di tengah-tengah masyarakat. Selain itu menghindari politik uang serta hoaks dan isu sara. Melalui penandatanganan kesepakatan ini, partai politik diharapkan beradu gagasan dan program kerja untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ya, deklarasi parpol yang kita laksanakan bersama dengan Pemda hanyalah sebatas deklarasi damai. Tujuan dan harapannya seperti apa kira-kira? Ya, tujuan harapan dari deklarasi damai itu adalah pertama, bahwa selama tahapan pemilu kita akan melaksanakan pemilu yang jurdil, tidak melakukan hoax. Guna mewujudkan pemilu aman, tertib, damai, dan kondusif, Polres Labuhan Batu fasilitasi deklarasi bersama kampanye pemilihan umum damai 2023-2024 bersama KPU, Bawaslu, dan perwakilan partai politik serta unsur Forkopimda dari 2 kabupaten. Deklarasi yang digelar kemarin di Gedung Serbaguna Mapolres Labuhan Batu Rantau Perapat dihadiri ratusan perwakilan unsur stakeholder dari 2 kabupaten yakni Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara dengan tujuan agar pemilu dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Tahapan kampanye berlangsung terciptanya suasana aman, tertib, damai, berintegritas tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang sesuai dengan undang-undang dan PKPU yang berlaku. Ketua KPU Labura, Adi Susanto menjelaskan pada pagelaran deklarasi pemilu damai dilakukan melalui penandatanganan bersama. Kita dari KPU Labuan Batu Utara menghadiri undangan dari Bapak Kapolres Labuan Batu, yang mana Bapak Kapolres Labuan Batu itu memiliki hajatan melangsungkan kegiatan deklarasi pemilu damai. Bukan semua stakeholder, penyelenggara pemilu, dan yang pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelenggarakan pemilu agar pemilu ke depan itu damai, sukses, dan hasilnya yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Sementara itu digelarnya deklarasi bersama pemilu damai tahun 2023 dan 2024 diharapkan seluruh peserta pemilu bergandeng tangan untuk mensukseskan pemilu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Sebagai suku Karo yang memegang teguh nilai-nilai budaya agar tidak tergerus oleh derasnya arus perkembangan zaman, berbagai cara dilakukan untuk mengajak seluruh suku Karo agar ikut melestarikannya. Budaya Karo diwujudkan oleh Sanggar Udang Mergasi 5 dengan menghadirkan para budayawan Karo, tokoh masyarakat, praktisi, dan para seniman. Melalui seminar adat seni dan budaya yang dilakukan, diharapkan menarik perhatian berbagai pihak untuk sama-sama ikut menjaga nilai-nilai luhur budaya Karo. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang diwakilkan Kadis PU Kota Medan Topan Ginting mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Sanggar Mergasi 5 untuk menjaga dan melestarikan budaya Karo. Topan Ginting yang hadir bersama Kadis Ketahanan Pangan Glora Kurnia Putra Ginting dan Kadis Pariwisata Yuda Setiawan larut dalam atraksi tarian yang disuguhkan dan paparan pentingnya budaya Karo sebagai perekat sesama suku Karo. Topan Ginting mengatakan pemerintah Kota Medan sangat mendukung pelestarian budaya yang ada, termasuk budaya Karo, di mana Kota Medan diyakini sangat identik dengan pendirinya adalah Guru Patimpus Sembiring Pelawi, sehingga setiap tahun di Kota Medan memiliki agenda tahunan seperti Merdang Merdem dan Kerja Tahun. Topan Ginting berharap agar Sanggar Mergasi 5 tetap semangat dalam mengajak seluruh warga Karo agar ikut menjaga dan melestarikan budaya. Sampai dengan hari ini pemerintah Kota Medan, Bapak Bobi Nasution, ya, Wali Kota Medan, ini sangat berkomitmen di dalam melestarikan budaya, seluruh budaya yang ada di Kota Medan, khususnya budaya Karo, ya, di mana kita ketahui bersama bahwa Kota Medan ini ditemukan oleh orang Karo, yaitu adalah Sembiring Pelawi Guru Patimpus. Nah, ini hingga dengan saat ini kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan adat yang berkaitan dengan suku Karo ini sangat sering dilakukan. Tokoh masyarakat Karo Belin Brahmana mengaku sebagai anak bangsa yang memiliki adat istiadat diharapkan agar suku Karo ikut menjaga nilai-nilai luhur budaya sebagai identitas. Kegiatan yang dilaksanakan Sanggar Mergasi 5 ini diharapkan dapat diikuti oleh berbagai sanggar Karo lainnya agar generasi muda tetap mencintai budayanya. Ia berharap agar kegiatan berupa pentas seni budaya Karo semakin sering dilakukan karena diyakini dapat mengajak semua suku Karo untuk melihat betapa kayanya seni yang dimiliki suku Karo. Kita buat acara untuk kebersamaan di mana budaya-budaya Karo dan juga peradaban Karo. Pada umumnya kita orang timur, orang yang beradat. Jadi semua suku itu kita berharap juga supaya jangan meninggalkan budaya. Semua yang ada di negara Republik Indonesia dan terkhusus Sumatera Utara terlebih kami suku Karo. Dan kami cinta akan budaya. Karena budaya ini kalau bisa kita akan kembangkan terus supaya jangan lupa anak cucu akan nantinya. Untuk kembali mengingatkan akan pentingnya seni dan budaya Karo, Sanggar Mergasi 5 menghadirkan berbagai tokoh Karo, yakni Malam Ukur Ginting sebagai budayawan, Roy Fahrabi Ginting dari akademisi, Pulumun P. Ginting sebagai praktisi, dan Moses sebagai seniman Karo. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sebanyak 64 tim kemarin siang mengikuti Open Turnamen Futsal Pewarta Cup yang memperebutkan Piala Kapolres Binjai yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Kota Binjai. 64 tim yang ikut bertanding dalam Open Turnamen Futsal Pewarta Cup memperebutkan Piala Kapolres Binjai ini berasal dari berbagai daerah seperti Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Sergai, Perbaungan, serta Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Dengan menggunakan sistem gugur, sebanyak 64 tim ini saling adu kekuatan untuk menuju babak final dengan memperebutkan uang pembinaan Rp7 juta untuk juara pertama berikut dengan trofi dan medali. Pelaksanaan turnamen yang diprakarsai oleh awak media yang bertugas di seputaran Polres Binjai ini bertujuan guna menghindari kenakalan remaja yang saat ini semakin marak terjadi seperti tawuran, peredaran narkoba, dan geng motor. Kegiatan ini didukung penuh oleh pemerintah Kota Binjai yang langsung dihadiri oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Rizky Yunanda Sitepu serta Ketua PWI Kota Binjai. Ketua Panitia Ismail Lubis mengatakan dengan dilaksanakannya Open Turnamen Futsal Pewarta Cup memperebutkan hadiah Kapolres Binjai ini diharapkan terciptanya bibit-bibit muda yang berbakat dalam olahraga futsal sehingga para generasi muda bisa terhindar dari kenakalan remaja. Turnamen Futsal Pewarta
Cup merupakan Piala Kapolres Binjai. Turnamen ini diikuti oleh 64 tim dari Sumatera Utara, ada dari Medan, Deli Serdang, Langkat, Binjai, Padang Sidempuan, Tebing Tinggi, dan Labuan Batu. Dan dengan adanya turnamen futsal ini, para remaja tidak lagi tawuran, dan kita mau para remaja ini ke depan menjadi atlet futsal profesional. Tampil sebagai juara pertama SMA 1 Tebing Tinggi, diikuti oleh juara kedua SMA 1 Perbaungan dan posisi 3 bersama diraih oleh SMA Nusantara Lubuk Pakam dan SMA 1 Salapian Kabupaten Langkat. Ya, pemirsa, dari Provinsi Bengkulu, 64 warga Lebong dilaporkan terserang penyakit DBD di tengah intensitas hujan sering melanda. Kembali terima laporan kasus DBD di tengah cuaca ekstrim dengan intensitas hujan tinggi mulai sering melanda. Sebanyak 64 kasus terjadi dilaporkan pihak Puskesmas kepada Dinas Kesehatan di 3 kecamatan Kabupaten Lebong. Pengelola program DBD Dinas Kesehatan Lebong, Noto Heriansyah mengungkapkan, sebaran kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Lebong Utara, Lebong Selatan, dan Uram Jaya. Sementara untuk mencegah penambahan kasus, pihak Dinas Kesehatan mulai melakukan upaya pencegahan fogging asap, pembagian bubuk abate, dan meminta pihak Puskesmas melaporkan secara rutin laporan kasus. Sebagai upaya pencegahan, kawan-kawan kita yang di Puskesmas itu sudah melakukan kegiatan abaterisasi atau pembagian bubuk abate, kemudian disertai dengan kegiatan pengendalian dari kita Dinas Kesehatan berupa fogging atau pengasapan sarang nyamuk. Kenaikan kasus beriringan dengan kondisi pancaroba mulai melanda setelah sebelumnya kemarau melanda hampir 5 bulan. Masyarakat diminta tingkatkan kebersihan lingkungan dan rutin membersihkan genangan air. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Dan pemirsa, informasi dari Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution, selamat siang, selamat beraktivitas.